mengenali gereja ini dan tetap terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Walaupun punya cabaran itu sangat banyak lah, memang sangat banyak. Pergumulan, permasalahan semua, saya betul-betul rasa diproses lah di dalam gereja ini, di dalam pelayanan saya. Tapi satu inci pun tidak mau saya tinggalkan Tuhan. Betul-betul, lebih-lebih lagi dalam kesehatan saya merasa sangat diberkati karena saya semakin dipulihkan, bahkan semakin sehat sekarang. Tapi saya punya kesaksian untuk malam ini berkaitan dengan, sebenarnya sudah beberapa minggu lepas lah, tapi pada 4 hari yang lepas masa saya cuci-cuci pinggan mangkuk, saya biasanya memang suka mendengar khotbah, memang suka mendengar lagu puji-pujian, dan satu khotbah itu yang rasa macam Tuhan, kau bersaksi lah, buatlah kesaksian ini, kalau kau rasa ini aku, kau buatlah, katanya. Dalam hati, oh nantilah, saya rasa macam asyik saya saja yang buat kesaksian, tapi tidak apa, ini untuk kita memberkati sesama kita ya. Dan saya tahu ibu-ibu semua, kami dalam grup-grup ibu Hosana, pasti kalau ada minyak-minyak masak yang di kedai-kedai itu pasti kami bisik, dekat situ adalah minyak masak. Dia orang dekat sini oke lah, sebab dia orang dekat-dekat kedai. Saya yang jauh belum, saya saja yang jauh. Macam mana mau cari minyak masak paket kan? Dan seperti yang kita tahu, bulan masa caroling, masa apa nama tuh? Caroling, open house. Bulan 1 lepas pun kami ada buat makan-makan untuk memberkati anak-anak kami yang berhari jadi. Jadi kami punya keperluan minyak masak itu sudah habis. Sudah habis, dan saya sebenarnya agak lokek lah dengan minyak masak yang botol itu. Sebab saya rasa minyak masak itu macam mahal lah sekarang. Kalau dulu harga yang boleh kita dapatkan dalam belasan ringgit kan, tapi selepas 27 ringgit sampai 30 ringgit, 31 ringgit. Kami kalau lalu saja minyak masak botol itu, kalau harga 30 ringgit, tidak mau lah, mahal lah. 29 ringgit pun, ada lagi yang 27, oke tidak mau beli. Tapi pada masa itu, minyak masak saya betul-betul sudah habis, paket habis, botol habis. Tapi saya punya, bukan tidak ada lah keuangan, ada, tapi saya mau menunggu juga yang harga murah. Saya tidak mau dalam hati, tapi macam mana mau masak nanti? Dalam hati saya, Tuhan ni kenapa kau uji aku macam ni? Aku ni suka masak, mau masak lagi minyak masak ni mahal. Jadi nak tak nak simpan juga minyak masak, letak dalam dalam troli, belilah dalam hati. Ni lebih kurang macam lagu pujian kami tadi, terhubung. Saya sentiasa terhubung dengan Tuhan, connection saya dengan Tuhan sentiasa membuat saya bergumam juga. Tuhan ni kenapa kau uji aku begini? Pasal minyak masak pun kau tak mau bagilah aku harga yang promosi untuk minggu ini. Kan dalam hati sampai orang tolak troli. Tahu-tahu sudah sampai di counter, tanya minyak masak, ada tak minyak masak? Ada dia orang, tapi dapat dua saja ya. Oke, 2 pun 2. Lepas tu kami bercerai dengan adik. Kau pergi sana, kau ambil 2 minyak masak lagi. Oke, tak apa, pergi 2. Dapat 4 minyak masak. Padahal sudah harga 30 ringgit tu kalau tak silap saya masak tu. Yang termahal kami pernah beli minyak masak botol tu sampai tolak turi ke bawah. Apalah Tuhan ni, kau betul-betul lah menguji aku ni. Sampai ke situ, sampai ke rumah, sampai ke beberapa hari atau beberapa minggu lepas tu. Saya punya adik sudah pergi bekerja, lepas tu dia balik lagi. Dia cakap, berat aku punya minyak masak. Ada bawa minyak masak, dia turun dari kereta sebab dia ada bawa satu bekas yang macam untuk kita bawa barang yang ada roda tu kan. Saya ingat dia bawa minyak masak 2-3 paket. Sampai di rumah, saya cakap dengan Esther dengan Nanus, pergilah ambil minyak masak yang nanti kau bawa tu. Saya cakap, dia orang punya lah ambil satu-satu. Berapa minyak? Berapa banyak minyak masak kurang dapat ni? Rupa-rupanya 17 paket minyak masak yang dia orang dapat. Beri tepukan untuk Tuhan. Saya percaya itu adalah Tuhan. Dia sengaja menguji saya pada masa itu. Saya tahu dia juga yang memberikan minyak masak 17 kilo yang tidak dapat manusia lain. Saya rasalah. Kebetulan saya rasalah. Mungkin ini betul-betul Tuhan lah. Mungkin dia tahu saya ni macam kedekut nak membeli minyak masak yang harga 30 ringgit. Jadi dia sentiasa uji saya. Begitu juga dengan perkara lain. Saya
tahu saya tengah betul-betul kuat diuji. Betul-betul dia memproses saya, tapi saya tak apa. Saya kalau dalam kesusahan saya macam tidak dapat menangis. Maksudnya bukan kesusahan saya bukan tidak dapat menangis lah, macam alah tak apalah. Saya sedar saya diproses. Saya sedar apa yang membuatkan saya sakit. Saya sedar saya tengah diproses dan saya percaya Tuhan tengah macam Bapak Lidin cakap tadi, tengah memurnikan iman saya, dan saya percaya juga saya akan terus tak akan boleh lagi lah. Memang start dari kami mengenali Tuhan, memang saya punya iman. Walaupun saya kepahitan dengan manusia, sekalipun di sekeliling saya, tidak apa, saya tinggalkan manusia. Saya ikut Tuhan terus ke depan. Biar apapun cabarannya, biar apapun orang mau cakap tentang saya, macam ni, tidak apa. Sekelip itu saja saya mendengar. Saya tetap pandang kepada Yesus, karena Dia tahu isi hati saya, karena Dia tahu apa masalah saya, apa hati saya, apa segala-galanya lah tentang saya. Saya tidak akan takut dengan manusia. Oke, itu saja saya rasa kesaksian saya untuk malam ini. Semoga dapatlah memberi orang kata menyuntik iman kita untuk kita terus bergiat aktif dalam pelayanan, dalam persekutuan kita. Jangan kita hanya datang sia-sia. Maksud saya ibadah, datang ada selalu dia minta sini, tapi macam itu saja setiap tahun tidak ada, macam tak ada pertumbuhan. Jadi kalau macam saya sendirilah, minta maaf ya, kalau saya sendiri saya tidak maulah sia-sia, sebab sakit ikut Tuhan ni sakit tahu. Kalau kita sekejap ada, sekejap tak ada, sekejap macam kita main-main saja dengan Tuhan. Tidak mau, saya tidak mau sia-sia. Kalaulah boleh orang kata kalaulah boleh kita mundur balik daripada kita main-main, lebih baik tak payah ikut Tuhan. Itu arti kata salah. Saya minta maaf ya. Tapi itulah, kalau kita dah mengikut Tuhan, terus maju saja ke hadapan. Tidak apa, kita lambat pun tidak apa, tapi tetap kita akan bertumbuh. Kita belajar, masing-masing kita belajar kan. Saya pun masih lagi banyak sangat kekurangan dan memang banyaklah. Belum lagi sampai ke tahap yang, tapi saya beranikan diri. Macam buat kesaksian pun banyak kesalahan saya sebenarnya, tapi tidak apa, dalam hati saya tidak apalah. Nanti bila saya sudah dimurnikan, saya dah boleh buat yang lagi terbaik. Saya akan ingat saya punya kesaksian yang awal-awal nih. Apa kesalahan saya? Tidak apa. Saya malu orang ketawakan, orang mengejek pun tidak apa. Yang penting saya rasa itu memberikan kesaksian dalam hidup saya yang memberkati semua. Terima kasih, itu saja. Tuhan Yesus memberkati.